Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengklik video ini. Jadi, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seseorang yang membeli gedung di surga. Jadi diceritakan bahwa Ja'far Abi Sulaiman berkata, "Suatu hari aku berjalan-jalan di seputar kota Basrah bersama Malik bin Dinar. Saat itu kami melewati sebuah gedung yang sedang dibangun. Di sana kami melihat seorang pemuda yang berwajah tampan sedang duduk mengawasi pembangunan gedung tersebut. Beberapa kali ia menyuruh para tukang-tukangnya untuk mengerjakan ini dan itu. Malik pun berkata kepadaku, 'Lihatlah pemuda itu, alangkah tampan wajahnya dan betapa semangatnya dia dalam pembangunan gedung itu. Aku ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga menyelamatkan pemuda itu dan memasukkannya ke dalam golongan ahli surga. Hai Ja'far, mari kita menjumpainya.' Maka mereka berdua menemui pemuda itu serta beruluk salam. Pemuda itu menyambut dengan ramah dan menjawab salam mereka. Padahal ia belum mengenal Malik bin Dinar. Pemuda itu berdiri dan bertanya, 'Maaf, ada kepentingan apakah bapak-bapak datang kemari? Berapakah kira-kira biaya yang akan engkau keluarkan untuk membangun gedung ini?' tanya Malik. Pemuda itu pun menjawab, 100.000 dirham. Sudikah engkau menyerahkan harta sebanyak itu kepadaku, yang nantinya akan saya berikan kepada yang berhak menerimanya? Dan saya akan memberi jaminan untukmu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya engkau memperoleh gedung yang lebih indah dan megah dari gedung ini, lengkap dengan pelayan-pelayannya. Adapun kubah dan kemahnya terbuat dari batu yakut merah bertabur permata, alasnya mutiara, tanahnya zafran, semennya dari misik, dan jauh lebih luas daripada gedung yang hendak engkau bangun ini. Gedung itu tidak akan rusak untuk selamanya, serta belum pernah terjamah oleh tangan siapapun. Sebab terjadinya gedung itu adalah dengan kalimah Allah Ta'ala, yang apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah gedung itu. Pemuda itu berkata, 'Biarkanlah aku berpikir malam ini, dan esok hari akan aku berikan jawabannya.' 'Baiklah,' sahut Malik. Semalaman Malik terus memikirkan pemuda itu, dan pada waktu sahur Malik banyak berdoa untuk kebaikannya. Esok harinya Malik bin Dinar dan Ja'far kembali menemui pemuda itu dan yang tengah menanti kedatangan mereka. Ketika melihat Malik bin Dinar, pemuda itu langsung tersenyum seraya bertanya, 'Apa yang Anda katakan kemarin? Sanggupkah engkau melaksanakannya?' Malik balik bertanya. 'Ya, saya bersedia menerima tawaran Anda,' jawab si pemuda. Kemudian Malik bin Dinar mengeluarkan secarik kertas dan dakwat, lalu menulis. Kurang lebih isinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah surat jaminan dari Malik bin Dinar untuk Fulan bin Fulan, bahwa saya telah menjaminkan sebuah gedung untukmu atas izin Allah sebagai ganti dari gedungmu ini dengan sifat-sifat yang telah saya sebutkan. Dan selebihnya dari itu adalah terserah pada kehendak Allah. Dan saya telah membeli untukmu dengan harta ini sebuah gedung di surga yang lebih indah dan lebih luas daripada gedungmu ini. Ia berada dalam naungan yang sejuk di sisi Allah yang Maha Agung.' Kemudian surat itu dilipat dan diserahkan kepada si pemuda. Gedung sedang uangnya diberikan kepada Malik bin Dinar. Uang itu pun dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, hingga tiada yang tersisa kecuali sekedar untuk makan malam. Setelah 4 hari berselang, tiba-tiba Malik bin Dinar menemukan secarik kertas yang terselip di antara kitab-kitabnya. Saat hendak berjalan dari sholat subuh, diambilnya kertas itu, dan ketika dibuka mendadak pada sampulnya tertulis kata-kata tanpa dawat atau tanpa tinta. Tulisan itu berbunyi, 'Ini adalah kesediaan Allah yang maha mulia, maha bijaksana kepada Malik bin Dinar, bahwa kami akan menepati janji ke pemuda itu sebuah gedung sebagaimana yang telah engkau jaminkan kepadanya dengan tambahan 70 kali lipat.' Malik tercengang dan kagum membaca surat itu. Kemudian Malik bersama Ja'far mendatangi rumah pemuda itu. Sampainya di sana,
Mereka menjumpai pintu rumahnya dalam keadaan tertutup, sedangkan di dalam rumah terdengar isak tangis. Lalu Malik bertanya, apakah yang sedang terjadi? Apakah yang telah terjadi pada pemuda itu? Dia telah menemui ajalnya kemarin, jawab mereka. Lalu Malik dan Ja'far menemui orang yang memandikan jenazahnya, seraya bertanya, engkau yang memandikannya? Ya benar. Coba ceritakan kepadaku perihal pemuda itu sebelum menemui ajalnya, kata Malik. Sebelum meninggal, ia berpesan kepadaku, jika nanti aku mati dan telah dikafani, maka selipkanlah surat ini di dalam kain kafan. Maka aku pun menuruti kemauannya dan menyelipkan surat itu di dalam kain kafannya. Lalu jenazahnya kami makamkan. Kemudian Malik mengeluarkan secarik kertas yang ia bawa dan bertanya kepada orang tersebut, apakah ini yang engkau maksud? Ya, memang itu. Demi zat yang telah mematikannya, sungguh saya telah menyelipkan surat itu di antara kain kafan dan badannya dengan tanganku sendiri, lalu menguburkannya. Maka orang-orang pun sama menangis, terharu dan dengan kejadian itu. Tiba-tiba seorang pemuda yang hadir di sana berdiri dan berkata, wahai Malik, terimalah dariku 200.000 dinar dan berikanlah jaminan kepadaku, sebagaimana engkau telah memberi jaminan kepada pemuda itu. Jauh sekali apa yang telah terjadi dan yang tertinggal, telah jauh tertinggal. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah dan pemuda itu telah melakukan hal itu sesuai dengan apa yang dikehendakinya, jawab Malik. Dan selesai. Kurang lebih uraian hikmahnya adalah, maka setiap kali Malik bin Dinar teringat pada pemuda itu, ia selalu menangis haru dan berdoa untuknya. Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Qami At-Tuqyah menerangkan bahwa al-jud atau dalam bahasa Indonesia itu dermawan ialah menafkahkan harta kekayaannya dalam hal-hal yang terpuji dan tidak dilarang dalam ajaran Islam. Menurut Imam Al-Ghazali, dermawan adalah pertengahan antara sikap bakhil atau kikir dan sikap royal atau menghambur-hamburkan harta. Seseorang yang dermawan hendaknya senantiasa menyesuaikan atau mempertimbangkan kadar kewajibannya setiap kali ia hendak mendermawakan hartanya. Di samping itu, ia juga harus menyertai dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati. Allah Ta'ala berfirman, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakannya pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Allah menyebutkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Dalam ayat ini dipaparkan sebuah pertanyaan yang mengandung makna ujian bagi siapa saja yang membenarkan janji Allah Ta'ala. Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik? Kata meminjamkan dan dipinjamkan pada ayat ini adalah terjemahan dari kata qard yang kemudian masuk dalam aneka bahasa dengan makna yang sama dengan kredit. Pakai tafsir Al-Qurtubi mendefinisikan qard sebagai segala sesuatu yang dilakukan dengan mengharapkan imbalan. Nah, karena yang diberi pinjaman itu adalah Allah, maka Anda harus percaya kepadanya dan yakin bahwa pinjaman itu tidak akan hilang, bahkan akan memperoleh imbalan yang pantas darinya. Lalu, apa maksud dari meminjamkan kepada Allah? Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala mengumpamakan seperti pemberian seseorang dengan tulus untuk kemaslahatan hambanya sebagai pinjaman kepada Allah Ta'ala, sehingga ada jaminan darinya bahwa pinjaman itu kelak akan dikembalikan. Selanjutnya, karena Allah Ta'ala yang meminjamkan, maka dia pun menjanjikan bahwa dia akan melipat gandakan pembayaran pinjaman itu kepadanya di dunia atau di akhirat dengan lipat ganda yang banyak.
seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir, dan pada tiap-tiap butir terdapat 100 biji, bahkan lebih banyak lagi. Masya Allah. Perumpamaan harta yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir, pada tiap-tiap butir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa-siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Ayat ini menyebutkan angka 7. Angka tersebut tidak harus dipahami dalam arti angka yang di atas 6 dan di bawah 8. Angka 7 ini berarti jumlah yang banyak. Bahkan pelipat gandaan itu bukan hanya 700 kali, tetapi lebih dari itu, karena Allah terus melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Jangan mengira Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sanggup memberikan sebanyak mungkin. Bagaimana mungkin Dia tak mampu, padahal Allah maha luas karunia. Jangan pula menduga kalau Allah Ta'ala tidak mengetahui siapa yang menafkahkan hartanya dengan ikhlas di jalan yang diridhoinya. Bukankah Dia maha mengetahui? Karena itu, wahai sahabatku, nafkahilah hartamu di jalan Allah. Engkau saling berlomba membangun gedung di dunia, padahal ia hanyalah bersifat sementara. Lalu mengapa engkau tidak saling berlomba untuk membeli gedung di surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang merupakan tempat kembali bagi para penghuninya? Jangan pernah takut untuk memberikan pinjaman kepada Allah SWT, karena sesungguhnya Dia adalah zat yang dapat dipercaya, dan bukankah semua akan kembali kepadanya? Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari api neraka. Sedangkan orang yang bakhil itu, atau orang yang kikir, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Orang bodoh yang dermawan itu lebih dicintai Allah Ta'ala daripada orang pandai tapi bakhil. Hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kalian dapat memetik pelajaran dari kisah tersebut, dan senantiasa kita menjadi orang yang murah serta mudah berbagi kepada sesama, menolong sesama, dan